Herliana, mahasiswa Universitas PGRI Madiun, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengapa ada akuntansi syariah. Pada periode 1937 sampai 1944, Kiai Haji Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, pernah menyatakan bahwa jika umat Islam Indonesia tidak memiliki lembaga yang bebas riba, sehingga terpaksa menggunakan jasa perbankan konvensional, apalagi sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, rakyat Indonesia yang beragama Islam juga membutuhkan sistem perbankan yang sesuai dengan syariat Islam agar transaksi perbankan yang dilakukan dapat sejalan dengan pemahaman agamanya. Berdasarkan hukum Islam, perbankan syariah tidak mengenal adanya suku bunga pinjaman atau interest rate karena dianggap sebagai riba. Sistem bagi hasil atau nisbah adalah jenis bunga yang dikenalkan dalam sistem perbankan syariah yang sama-sama diketahui serta disetujui oleh pihak nasabah. Sejarah berdirinya bank syariah dimulai dari pelopor bank di Indonesia yaitu Bank Muamalat yang didirikan pada 1 Mei tahun 1992 dan masih beroperasi sampai saat ini. Selanjutnya, apa perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional? Yang pertama, dilihat dari landasan dan prinsipnya, bahwa akuntansi syariah, kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada kaidah dan syariat Islam. Sedangkan akuntansi konvensional memiliki dasar kerja pada logika manusia yang bisa berubah tergantung kebutuhan dan kultur masyarakat setempat. Yang kedua, dilihat dari nilai yang dianut. Akuntansi syariah sangat erat dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Sedangkan pada akuntansi konvensional, nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban juga berlaku, tetapi sangat tergantung pada nilai yang dianut pada masing-masing kelompok organisasi. Yang kedua, yaitu nilai yang dianut. Dari sisi lain, akuntansi syariah sangat erat dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Sedangkan pada akuntansi konvensional, nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban tentu juga berlaku, tetapi sangat tergantung pada nilai yang dianut pada masing-masing kelompok organisasi. Yang ketiga, hal-hal yang dilarang. Berdasarkan kaidah Islam, akuntansi syariah juga melarang pencatatan transaksi ekonomi yang mengandung riba, judi, penipuan, dan barang-barang yang haram. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang lebih bersifat bebas tergantung masing-masing kelompoknya. Yang keempat adalah konsep penilaian. Di dalam menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, para ahli akuntansi modern masih memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bahkan apa yang dimaksud dari modal pokok itu sendiri masih belum ditentukan. Berbeda dengan akuntansi syariah, konsep penilaian didasarkan pada nilai tukar yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di waktu mendatang. Yang kelima adalah konsep modal. Secara akuntansi konvensional, konsep modal dikenal dalam dua bagian, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Berbeda halnya dengan akuntansi syariah, di mana modal pokok dibagi dalam dua hal, yaitu uang atau cash dan harta barang atau stok. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Di tahun 1983, pemerintah Indonesia pernah merencanakan menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Perbankan syariah kerap disebut juga perbankan Islam, yaitu perbankan yang melaksanakannya kan hukum Islam atau syariat. Karena berdasarkan hukum Islam, maka perbankan syariah tidak mengenal adanya bunga pinjaman alias interest rate.
Bunga pinjaman dianggap riba dan berdosa. Yang dikenal di perbankan syariah adalah sistem bagi hasil atau nisbah yang prosesnya sama-sama diketahui oleh bank dan pihak nasabah. Saya Aurelia mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini dan semoga materi yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan banyak kesehatan dan dihindarkan dari virus-virus yang ada di muka bumi ini. Terima kasih.